Ramai video penampakan Museum Vanessa Angel. Netizen, ekspektasiku terlalu tinggi. Dapur berita artis terkini. Media sosial belakangan diramaikan dengan video pendek yang menampilkan Museum Vanessa Angel. Sebelumnya, keluarga sang aktris memang sempat mengungkapkan keinginan membuat museum untuk mengenang kepergiannya. Kemudian, barang-barang Vanessa Angel akan dipajang dalam museum tersebut. Dalam video yang beredar, Museum Vanessa Angel dilapisi dengan kain berwarna putih. Dalam ruangan tersebut terlihat beberapa barang peninggalan Vanessa, mulai dari sepatu boots, gitar, jaket, dan juga topi. Tak hanya itu, ruangan tersebut juga dihiasi dengan foto-foto Vanessa yang digantung dengan menggunakan tali. Bahkan lampu untuk ruangan yang disebut museum itu dilengkapi dengan bohlam berwarna ungu, sesuai dengan warna kesukaan Vanessa. Sayangnya, netizen tampak kecewa melihat museum yang selama ini selalu digadang-gadang oleh ayah Vanessa, yakni Dodi Sudrajat. Sebab dalam ruangan yang cukup kecil, ia tentu tak bisa meletakkan cukup banyak barang di sana. Beberapa netizen bahkan sempat melayangkan perasaan kecewa mereka terhadap pembuatan museum yang disangka akan menampilkan cukup banyak barang-barang peninggalan dari Vanessa Angel. Mereka pun mengaku sempat berekspektasi terlalu tinggi terkait museum yang akan dibangun oleh Dodi Sudrajat sekeluarga. Ekspektasiku terlalu tinggi, kirain wow gitu, tulis salah satu netizen. Cuma sepetak doang, itu museum atau gudang atau kamar pojok yang nggak pernah dipakai, kata yang lain. Malah kayak stand barang pre-love, sahut netizen. Tubagus Jodi di penjara, fakta baru sopir Vanessa Angel diungkap orang tua. Dia tegar. Tubagus Jodi telah dipenjara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Endang, ayah Tubagus Jodi, menyebut sang putra siap menghadapi segala proses hukum atas kasus kecelakaan mobil yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi beberapa waktu lalu. Kondisi Tubagus Jodi alhamdulillah baik dan siap tegar untuk menghadapi proses ini, ujar Endang di kawasan Bogor, Jawa Barat. Endang menyampaikan pesan dari Jodi yang mengaku tak akan membela diri dalam proses pemeriksaan dengan pihak berwajib. Putranya siap bertanggung jawab atas kesalahannya, karena saya amanat juga dari Tubagus Jodi, dia tidak akan membela apa-apa dan pembenaran, ungkap Endang. Dia siap bertanggung jawab atas segala ini karena beliau orang baik, ini kesalahan Tubagus Jodi atas kelalaiannya, sambungnya. Lebih lanjut, Endang juga menyatakan bahwa Jodi juga tak menginginkan kecelakaan ini terjadi, apalagi dua orang terdekatnya meninggal dunia akibat peristiwa ini. Endang sebagai perwakilan keluarga Jodi pun meminta maaf kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia. Ia berharap kejadian yang menimpa sang anak bisa menjadi pelajaran untuk para pengemudi mobil lainnya. Dari kejadian Jodi ini, sebagai hikmahnya bisa dijadikan lebih baik lagi, menjadikan pengemudi-pengemudi menaati rambu-rambu lalu lintas, ungkapnya. Seperti diketahui, Tubagus Jodi ditetapkan sebagai tersangka atas kecelakaan yang terjadi di Tol Nganjuk, Jawa Timur itu pada 4 November 2021. Dalam pemeriksaan, ia mengakui bermain ponsel dan berkendara lebih dari 100 km per jam. Jodi dijerat dengan pasal 310 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ia terancam dikenakan hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara serta denda paling banyak 12 juta rupiah. Didatangi Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dalam mimpi selama seminggu penuh, sang adik ungkap isi mimpinya hingga singgung soal firasat. Meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah memang meninggalkan duka yang teramat di hati banyak orang. Ya, satu persatu keluarga dan kerabat Vanessa Angel dan Bibi mulai angkat bicara, mulai dari kenangan indah Vanessa semasa hidup hingga firasat yang orang terdekat sebelum mendiang tutup usia. Terbaru, adik Bibi Ardiansyah juga menceritakan bagaimana kesedihannya setelah ditinggal sang kakak tercinta. Ia bahkan mengaku selalu bertemu dan melihat kebahagiaan Vanessa dan Bibi di dalam mimpi. Aku sih selalu mimpiin mereka, nggak ada yang lain selama seminggu. Kayak ketawanya mereka, bercandanya mereka. Yang aku lihat di mimpi kayak mereka lagi buat konten, kata adik Bibi dalam tayangan YouTube Intens Investigasi.
Sebelum Vanessa dan Bibi dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, rupanya sang adik tak mendapatkan firasat apa-apa. Aku benar-benar enggak punya firasat sama sekali, karena mereka biasa pulang pergi dari Surabaya ke Jakarta, jadi kayak biasa. Pas dia pamit aku cuma bilang, ya oke, hati-hati gitu doang, papar adik Bibi. Seperti yang diketahui, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah mengalami kecelakaan tunggal di tol kilometer 672 Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis 4 November 2021. Dalam kecelakaan maut tersebut, Vanessa dan Bibi dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara putra sematawayang Vanessa, Gala Sky serta pengasuh dan sopir berhasil selamat. Tubagus Jody terancam hukuman 6 tahun penjara. Ini 5 fakta pengakuan mengejutkan sopir Vanessa Angel. Tubagus Jody, sopir Vanessa Angel, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sederet pengakuannya saat kecelakaan maut terjadi pun disorot publik. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Tubagus Jody bisa karena ancaman pasal berlapis dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Hal ini diungkapkan ex pengacara Vanessa Angel, Milano Lubis. Kita pinginnya si sopir ini bisa dituntut semaksimal mungkin. Teman-teman bilang ancamannya 6 tahun. Kita akan cari apa yang bisa dimasukkan lagi buat dakwaannya. Kita pinginnya berlapis, kata Milano Lubis. Itu sebabnya publik pun kembali ingin tahu apa saja pengakuan Tubagus Jody saat peristiwa kecelakaan maut ini terjadi. Simak 5 faktanya dirangkum Okezone. Jody telah mengakui kelalaiannya dalam mengendarai mobil Pajero yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Ia mengaku membawa mobil dengan kecepatan 120 km per jam. Mengiyakan kecepatan tinggi kalau dari pengakuan-pengakuannya, tapi kami berpatok pada hasil pemeriksaan nanti, kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko. Tak konsen nyetir. Kepada polisi, Jody mengaku jika dirinya tak konsentrasi saat nyetir. Di samping itu, dia juga ngebut di jalan tol yang suasananya lengang. Kalau kemarin ditanya secara lisan, dia mengakunya enggak berkonsentrasi. Kecepatan juga agak tinggi, ungkap Gatot. Main handphone. Sebelum kejadian kecelakaan mobil Vanessa Angel, Jody diketahui mengunggah instastory perjalanannya bersama Vanessa Bibi serta Siska Lorenza dan Gala. Kepada polisi, rupanya Jody juga mengaku lalai main handphone. Baru bisa nyetir. Fakta lain tentang Jody diungkapkan oleh pasangan Crazy Rich asal Malang, Gilang dan Sandi. Jody disebut baru bisa nyetir mobil dan usianya masih muda. Masih muda banget itu kan, Jody masih belajar mobil, ungkap Sandi. Belajar nyetir Februari tahun 2021, timpal Gilang. Pernah bikin lecet mobil Bibi. Sebelumnya ayah Bibi, Faisal, juga menyebut bahwa Jody pernah tak hati-hati saat menyetir mobil Bibi Vanessa.